Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau datang dengan hati bersyukur, hati ditata kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang terus kita nikmati sampai hari ini. Penyertaan Tuhan yang ajaib, yang mulia, yang terus kita nikmati sampai hari ini. Sungguh hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Waktu kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Sepanjang malam Kau pulihkan kekuatan tubuh kami. Dan pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari yang baru ini. Untuk menikmati setiap kebaikan dan kemurahan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh mengawali segala sesuatu bersama-Mu. Dan sepanjang hari ini kami jalani bersama dengan-Mu. Sebab kami percaya bersama-Mu, kami akan melakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu layaklah Engkau untuk dipuji, layaklah Engkau untuk disembah, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
kuasa dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
yang layak disembah. Kau Allah yang maha besar, melebihi segalanya. Tidak ada Allah selain Engkau. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Yesus Tuhan, kami sembah. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan, sebab perbuatan-Mu dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau selamanya, sebab Kau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Engkau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami aman di dalam-Mu, di dalam tangan-Mu yang ajaib. Kami ada di dalam hati-Mu yang penuh kasih. Kami ada dalam pikiran-Mu,
ada dalam rancangan-Mu yang besar. Sebab kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah.
tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab kami selalu ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami selalu ada di dalam hati-Mu yang penuh kasih. Kami ada di dalam pikiran-Mu. Kami ada di dalam rencana-Mu. Rencana yang besar dan ajaib. Rancangan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Sebab itu kami mau tetap tinggal aman di dalam-Mu. Kami mau tetap tinggal tenang di dekat-Mu. Sebab kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan kami menemukan dan mendapatkan segalanya. Bahkan lebih daripada cukup. Lebih daripada apa yang kami perlu. Bahkan lebih daripada apa yang kami harapkan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik, sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Saya ditugaskan untuk memberikan sharing di pagi hari ini di 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24. Saya bacakan, Titus diutus, ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi di dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami di dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindari hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami diutus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Renungan kita yaitu tentang Titus diutus. Awalnya saya juga bingung ya, melihat
Ini apa yang disampaikan tentang pengutusan. Ternyata di dalam ini selesai pelajari banyak rahasia-rahasia Allah ya. Yaitu surat Korintus ini dari ayat 8, pasal 8 ayat 16 sampai 24 ini adalah menjadi dasar renungan kita hari ini, merupakan surat rekomendasi atau surat jalan yang diberikan kepada Titus beserta dua orang temannya yang diutus untuk persembahan dari gereja Korintus. Kita tahu ya, kalau Rasul Paulus itu mengumpulkan persembahan kasih, yaitu persembahan dari gereja-gereja yang telah dirintisnya untuk menolong orang Kristen yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Jadi gereja yang di Korintus itu telah menyanggupin untuk ikut serta di dalam mengumpulkan persembahan itu. Nah, karena Paulus memilih Titus dan dua orang pergi ke Korintus untuk mengumpulkan persembahan itu. Tugas mengumpulkan uang yang cukup banyak itu adalah hal yang sangat berat karena perjalanan dari Korintus ke Yerusalem itu adalah memerlukan waktu yang cukup jauh. Dan juga itu dibutuhkan tanggung jawab dan kejujuran untuk membawa persembahan kasih ini sampai kepada Yerusalem. Jadi di pagi hari ini di dalam ayat 2 Korintus 8 ini kita mendapat beberapa sifat atau kategori yang patut kita perhatikan kalau kita menjadi pelayan Tuhan. Yaitu di ayat 16 yang saya dapatkan, yaitu ada kesungguhan hati, di mana kita kalau dipanggil untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita, kita tuh harus sungguh-sungguh melakukannya dan hanya untuk Tuhan gitu. Kita melayani hanya untuk Tuhan. Jadi di ayat 16 kita harus memiliki kesungguhan hati. Dan di ayat 17 yang saya dapatkan yaitu kita memiliki kesukarelaan untuk melakukan tugas. Jadi kita jangan merasa malu kalau kita diberikan tugas, tapi kita dengan sukarela melakukannya supaya apa yang kita lakukan itu dipercayakan kepada orang lain. Dan itu yang di ayat 18 yang saya dapatkan, di mana Titus dan teman-teman yang lain itu adalah orang-orang yang terpuji, yaitu memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya. Dan di ayat 19 yang saya dapatkan, yaitu mereka ditunjuk oleh jemaat-jemaat atau ditunjuk oleh gereja yang memilih mereka untuk melayani tugas ini. Dan juga itu ada juga merupakan keputusan dari jemaat-jemaat yang ada di tempat itu, di Korintus pada umumnya. Dan di ayat 20, di mana Paulus juga merekomendasikan Titus dan dua teman lain. Dan juga kalau di dalam gereja yang kita yang pada kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita diutus oleh orang-orang yang sudah mengenal siapa dia gitu loh, untuk melakukan tugas ini. Karena tugas ini adalah untuk mengumpulkan uang yang cukup banyak. Jadi tidak bisa basing tunjuk ya. Dan di ayat 22 yang saya dapatkan itu terbukti mampu dan rela, siap bekerja sama. Dan di ayat 23 yang saya dapatkan itu melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Titus dan teman-temannya tuh melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selain itu Rasul Paulus juga mengharapkan ada kerjasama dari jemaat di Korintus untuk membantu Titus dan dua temannya dalam melakukan pelayanan kasih untuk melayani Tuhan dan membawa persembahan ini sampai kepada Yerusalem. Jadi yang ingin saya bagi di pagi hari ini yang saya dapatkan dari pengalaman saya,
kita kadang di suatu instansi apa dalam satu gereja, kita melakukan tugas itu ditunjuk atau direkomendasikan dari atas dan pimpinan kita, dan kita harus melakukan dengan benar dan juga hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita apapun yang kita kerjakan tuh ya pertama untuk kemuliaan Tuhan, kedua ya jangan sampai kita tidak bertanggung jawab atas hal yang akan kita lakukan, dan juga jangan membuat malu orang yang telah merekomendasikan kita untuk melakukan tugas ini. Nah, jadi di pagi hari ini kita melakukan hal-hal yang segala apapun yang kita lakukan, apapun pelayanan kita yang semakin kecil atau mungkin besar, kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hengki. Nah, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, itu seperti apa yang Hengki sudah sampaikan tadi. Nah, ya, bahasa kerennya, setiap kita harus mempunyai integritas, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Setiap kita harus mempunyai track record yang baik, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Dan seperti yang kita dikatakan, ini bukan perkara yang ringan, ini bukan perkara yang kecil. Untuk diberi kepercayaan, untuk membawa uang, persembahan yang dikumpulkan dari berbagai macam daerah, yang dikumpulkan oleh jemaat-jemaat sampai di Asia Kecil, untuk dibawa ke Yerusalem. Baik itu tantangan dari luar, seperti yang tadi juga Hengki sampaikan, perjalanannya bukan perjalanan yang mudah untuk membawa uang dalam jumlah banyak. Tentu nggak seperti zaman sekarang, safety bisa tinggal ditransfer. Tapi zaman dulu harus dibawa melewati padang gurun, melewati tempat-tempat yang banyak penyamun. Nah, belum lagi dari tantangan luar dan belum lagi dari tantangan dalam. Orang bisa tergoda ketika melihat uang banyak. Nah, tapi ya kita belajar seperti Titus, bahkan seperti teman-temannya yang lain, yang namanya tidak disebut, seperti di ayat yang ke-22, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Nah, memang untuk mencapai satu level di mana kita memiliki integritas, kita memiliki track record yang baik, ya kita harus mengalami yang namanya ujian. Nah, terkadang ada begitu banyak orang yang bisa memiliki respon yang salah ketika dia merasa kok kayaknya nggak dipercaya sih, kok harus diuji, harus dites, sehingga mempunyai respon yang salah. Kayak nggak percaya saja sama saya. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti itu. Padahal milikilah tetap kerendahan hati. Di awal-awal kalau orang nggak percaya dengan kita, ya saya pikir itu sesuatu yang wajar. Karena kan memang integritas dan track record kita belum terbukti di mata mereka maksudnya. Nah, tapi seringkali ada begitu banyak orang yang nggak sabar di dalam proses, nggak memiliki kerendahan hati. Percaya diri itu bagus Bapak Ibu, nggak salah sih punya percaya diri. Tapi kalau kelewat PD, terus nggak mempunyai kerendahan hati, diimbangi dengan kerendahan hati, itu tadi ada begitu banyak orang yang tidak tahan uji, merasa orang nggak percaya dengan dirinya. Tapi mari memiliki kerendahan hati. Sekalipun orang sepertinya masih belum percaya kepada kita, nggak apa-apa. Fokus saja kepada diri kita sebagai orang yang memiliki integritas. Fokus saja kepada diri kita yang memang akan terus menambah track record hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Percayalah bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, bagi orang-orang yang taat mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia,
Tuhan akan mengangkat menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Nah, jadi ketika orang-orang sepertinya belum sepenuhnya percaya kepada kita, baru memberikan hal-hal yang kecil, lakukanlah dengan setia. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara yang lebih besar. Nah, jadi pagi hari ini mari kita belajar memiliki integritas. Integritas itu artinya mau di depan orang, mau di belakang orang, di depan orang banyak, di tempat yang tersembunyi sekalipun, ya itulah kita. Bukan kalau di depan orang, personality yang cuma 5% itu kita pakai topeng yang bagus. Tapi kalau di dalam kesendirian, kita sesungguhnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, jadi yuk bangun terus integritas hidup kita, sehingga kita memiliki track record yang akan dikenal oleh orang, bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang Hengki sampaikan. Mungkin yang lain boleh menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, mari terus miliki integritas karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita. Oke, silakan Kak Simon, masih ada waktu kalau mau menambahkan. Atau teman-teman yang lain, saya pikir tadi Kak Simon lihat jam, masih banyak waktu, aman. Oke, apakah tidak ada yang lain? Berarti kita mau lebih banyak berdoa pagi hari ini ya. Ya, jadi sekali lagi, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk memiliki integritas. Nggak usah berebut posisi, karena sekali lagi promosi itu datangnya dari Tuhan. Setia saja dalam hal-hal kecil, maka engkau akan dipercaya kepada perkara-perkara yang besar. Terus ada ayat 21 katakan seperti ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya tentu kalau di hadapan Tuhan, siapa sih yang berani mikir macam-macam? Padahal ya kita harus ingat, coram Deo. Arti dari coram Deo adalah di hadapan Tuhan. Jadi ingat bahwa kita ini selalu dan senantiasa ada di hadapan Tuhan. Bukan cuma waktu seperti ini, kita sama-sama sedang coram Deo, tapi sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita, kita selalu ada di hadapan Tuhan. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan katakan bukan cuma di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Artinya mari pikiran kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, berbuat baik, berpikir baik, itu adalah sifat natural kita. Itu DNA dari Bapa kita di surga. Jadi mari, saya percaya ketika kita mempunyai pikiran yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, itu akan membuat kita memiliki integritas. Oke, silakan Kak Simon. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Ya kan, jadi di sini sambungan dari ayat yang kemarin itu saya melihat Titus diutus itu bahwa membuat teladan ya bagi kita. Jadi kalau kita nih hidup sebagai orang Kristen, anak Tuhan harus punya satu integritas. Ya, integritas ya ada jujur dan berkarakter. Maka saya bilang semakin kita mendalami dan bertekun di dalam firman ini, hidup kita semakin
ya diingatkan bahwa kita bukan orang yang asal-asalan, tapi kita orang yang punya integritas. Ya, kejujuran kita selalu diukur, ya kan? Bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau kita diutus, ya kan, harus dengan keikhlasan dan kerja dengan hati. Banyak saya melihat kadang-kadang kita selalu bersungut-sungut ya. Jadi kita tidak bisa melayani dengan baik. Apapun dalam hidup ini memang kadang-kala ada yang kiri kanan kita membuat kita itu kadang-kadang tidak bisa melaksanakan dengan baik. Tetapi ingat, yang saya selalu ingat ya kan, kita harus memberi yang terbaik. Ya, saya bersyukur juga kemarin saya juga memantau perjalanan acara yang berjalan di TC, ya kan, yang begitu luar biasa dan antusias, dan teman-teman dari CMN juga sudah membantu, ya kan. Ya, kalau memang mau jadi sempurna semua, pasti kita semua berbeda level. Tapi yang penting hati kita. Nah, saya melihat orang kerja dengan hati itu selalu membuat segala sesuatu, orang yang menikmati itu dengan meskipun itu ya kita tidak seperti orang lain yang punya profesional yang matang. Tapi kalau kita ngerja dengan hati itu beda, ya. Ada satu perbedaan. Tapi kalau orang berbicara dengan hanya menggunakan kepintaran dia, itu kepalsuan, ya. Saya banyak menemukan orang-orang yang ke belakang ini kita memang hire orang-orang katanya bagus dan sebagainya, ya. Karena saya juga mau persiapan untuk ya sudah mulai mengurangi kegiatan. Tetapi saya lihat kalau orang kerja dengan hati, meskipun dia tidak sepintar orang lain, tapi dengan ketulusan. Yang saya berikan itu adalah 4 pilar itu yang saya buat mengikuti ajaran Edco, itu komunikasi, keseimbangan, perubahan, kesepakatan itu. Nah, itu kelihatan. Jadi saya mengajak kita, mari kita ya kan selalu menjadi orang-orang yang diutus seperti Titus ini ya, dia diutus mengerjakan pelayanan kasih. Ya kan? Kalau pelayanan bisnis pun kita yang dibayar tidak bisa dengan sesungguh hati kita dan ketulusan yang kita berikan. Gimana kita mau melayani dengan hanya kasih, ya? Nah, ini yang saya lihat kadang-kadang hidup kita ini tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh buat banyak orang. Nah, saya belajar, semakin belajar terus. Meskipun banyak tantangan, ya, kadang-kadang kedagingan kita, seperti firman Tuhan katakan, roh penurut tapi daging ini lemah. Jadi saya selalu ingin, ya kan, semakin hari itu semakin ya lebih baik. Tapi kadang-kadang saya lihat juga, saya evaluasi, wah saya belum baik juga ya. Bagaimana? Tetap jangan putus asa selalu, ya kan? Kita selalu berupaya, ya seperti Rasul Paulus juga selalu ingin membuat yang terbaik dan terbaik, ya. Jadi kita bukan berkompetisi secara tidak sehat, tapi kita berkompetisi secara sehat. Seperti Pak Heri bilang tadi, kita jangan rebutan jabatan, tapi kita berfungsi sebagaimana di mana ada kita, ya. Maka moto hidup saya dari umur 16 tahun, di mana ada saya, di situ terjadi perubahan lebih baik. Itu yang saya inginkan. Kalau enggak, kita enggak ada apa-apa, tidak ada artinya. Ya, saya lihat ini udah mulai banyak ya dikerjakan oleh para pria di Jambi, ya kan. Saya bersyukur, ya kan. Ya, hidup kita itu yang bisa kita teladani bagi generasi di belakang kita. Generasi penerus ini tentunya harus melihat. Di mana saya juga dulu anak saya dengan saya kurang begitu nyambung, karena saya lihat kenapa saya tidak bisa menyalahkan anak saya. Saya selalu introspeksi diri saya setelah saya masuk camp, terjadi perubahan, ya kan, dan berubah sampai sekarang saya bisa ngobrol dengan baik dengan mereka, ya kan. Kenapa? Ya kan, mereka pun mulai, ya kan, mengakui.
Ya, kalau dulu saya tidak diakui bapaknya, tapi dengan perjalanan yang tadinya contohnya seperti Hengki, ya kan? Ya, Hengki ini kan istilahnya kan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan dari narkoba. Jadi apa yang mau kita lakukan? Ya kan, saya tetap harus mengevaluasi bagaimana, ya kan, supaya jangan kesia-siaan dalam hidup kita, ya, untuk kita memberi warisan kepada generasi penerus, ya. Apapun kita, oh saya tinggalkan harta, tidak. Sebentar aja habis. Tapi kalau kita tinggalkan warisan dengan nilai Kristus, saya yakin dan percaya, ya. Hari-hari ini anak-anak kita, ya, kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan mereka, dan mereka juga bisa, ya, menjadi next generation yang baik di dalam Tuhan. Itu yang saya dapat dari Titus yang diutus ini. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Mas Simon buat tambahannya. Terus milik integritas, setia dari perkara kecil, supaya track record kita semakin dikenal baik. Di Mas Simon bilang tadi, ya Hengki, terus bertumbuh, setia, dan Tuhan semakin perbesar kapasitas hidupnya. Dan tentunya setiap kita, jangan memiliki rendah diri, tapi yang milikilah rendah hati. Jika orang yang rendah hati dikasih tugas apapun, dia akan setia lakukan. Dan sekali lagi, ketika kita setia dalam perkara kecil, kita akan dipercaya perkara yang besar. Oke, Heng, silakan, Heng. Oke, aku mau nambahkan sedikit ya mengenai keluarga. Kalau kita sungguh-sungguh memberi hati kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada, maksudnya Tuhan itu pasti akan memelihara keluarga kita gitu loh. Anak-anak kita yang awalnya karena kesalahan kita sebagai sumber, anak-anak kita dengan kehidupan yang tidak terkontrol atau tidak bisa kita harapkan lagi juga, tetapi kita berjalannya waktu, Tuhan pelihara dengan baik gitu loh. Di mana semalam saya melihat anak saya bertiga kan, dia orang bergandengan tangan dan berjalan kaki pergi komsel gitu loh. Dan saya juga melihat mereka pergi gitu, saya langsung meneteskan air mata, saya bilang, "Ah, Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik," gitu loh. Nah, jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh tidak menerima dengan gratis gitu loh. Tapi Tuhan akan membayar apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaannya. Terutama Tuhan akan memelihara keluarga kita. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini dari Pak Simon juga. Terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Sepanjang hari kami nikmati kebaikan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, tak pernah lepas dari kehidupan kami Tuhan. Kau memberikan kami napas, kesehatan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kau sudah memelihara keluarga kami ya Bapa. Semua karena karya-Mu saja ya Bapa. Dan terima kasih juga untuk Pak Hengki yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, perlindungan, penyertaan atas Pak Hengki Tuhan. Sehingga tanda-tanda heran, mukjizat terjadi bagi Pak Hengki, keluarganya ya Bapak. Juga kami berdoa ya Bapak untuk anggota Koram Deo yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir ya Bapak. Biarlah Engkau beri hikmat, akal budi, dan perlindungan penyertaan-Mu selalu menyertai anggota Koram Deo ini ya Bapak. Biarlah anggota Koram Deo ini bukan hanya mendengar, bukan hanya menerima, tapi ajar kami untuk membagikan kepada orang lain Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan, firman Tuhan tersebar, dan kami menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Siregar yang semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Biarlah selalu kesehatan, selalu penyertaan Tuhan menyertai Pak Siregar ya Bapa, sehingga semakin hari semakin baik kesehatannya Bapak. Dan kami berdoa juga untuk menantu Pak Siregar Tuhan,
Bapak Petrus Endrianus Sihombing Tuhan, biarlah Engkau berikan kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan, sehingga ia dapat dipindahkan ke Pontianak lagi Tuhan, untuk berkumpul bersama keluarganya dan menjadi lebih baik untuk berkumpul dengan keluarganya ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, yang kemarin sudah ulang tahun yang ke-77 tahun Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin menjadi berkat bagi negara lain Tuhan. Pakai presiden kami, pemimpin kami ya Bapa, dari yang terendah maupun tertinggi ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menyertai Indonesia ini. Biarlah Indonesia ini penuh kemuliaan, penuh dengan kejayaan, kemakmuran, dan berkeadilan sosial ya Bapa. Pakai kami hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami dan pekerjaan apapun yang kami lakukan. Biarlah berkat sukacita, damai sejahtera terus turun atas setiap kami dan juga anak-anak kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.